nasib Indonesia di tangan Presiden Prabowo itu akan mengalami 7 peristiwa yang sangat mengancam nasib golongan-golongan tertentu yang itu tidak terjadi pada era Presiden Jokowi. Nah, peristiwa pertama yaitu bangkitnya persatuan dan perlawanan terhadap segala macam bentuk upaya yang mengarah pada pemecah belah bangsa. Jika di era Presiden Jokowi banyak sekali terjadi upaya provokasi yang bisa memecah belah bangsa, dan tokoh-tokoh yang berbuat seperti itu bisa bebas berkeliaran, yang sebenarnya dalam dibaliknya adalah kepentingan asing. Di era Presiden Prabowo nanti, tokoh-tokoh provokator pemecah belah itu tidak akan lagi punya ruang, karena Presiden Prabowo itu punya pengaruh kekuatan militer, sehingga demi mewujudkan persatuan, beliau bisa melakukan penekanan secara militer demi penegakan hukum, dan itu adalah salah satu tanda zaman Kalasuba. Kedua, peristiwa bangkitnya kerukunan dan perlawanan terhadap segala bentuk adu domba. Jika di era Presiden Jokowi banyak terjadi bentuk tindakan yang sifatnya provokatif dan adu domba yang sangat terang-terangan dilakukan oleh tokoh-tokoh besar yang tidak lain tujuannya adalah agar terjadi kerusuhan dan keributan di Indonesia demi kepentingan politik golongan juga kepentingan asing di baliknya, maka di era Presiden Prabowo tindakan seperti itu akan sangat dilawan, karena 2025 adalah awal zaman Kalasuba yang siapapun rakyat dan juga pemimpinnya itu menghendaki terwujudnya kerukunan dan kedamaian. Ketiga, yaitu peristiwa bangkitnya perlawanan terhadap perilaku yang menyengsarakan rakyat kecil demi kesejahteraannya. Contoh, pejabat-pejabat negara atau pelayan masyarakat yang menyalahgunakan jabatan atau kewenangannya, yang melakukan tindakan-tindakan korupsi yang sangat merugikan rakyat dan negara, mereka akan semakin kehilangan ruang geraknya. Karena 2025 yang menjadi gerbang zaman Kalasuba adalah cita-cita mewujudkan kesejahteraan dan penegakan hukum terhadap korupsi adalah syarat utamanya. Yang keempatnya, peristiwa bangkitnya perlawanan terhadap dominasi budaya asing yang berusaha ingin membajak ideologi bangsa dan yang berusaha membelokkan sejarah negara yang selama ini diam-diam sengaja ingin menggeser dan menghilangkan budaya asli Nusantara dengan menggunakan kendaraan agama, yang mereka pun sebenarnya adalah bagian dari alat-alat politik dari kepentingan negara asing. Yang kelima, yaitu peristiwa bangkitnya kemandirian Indonesia dalam bidang pangan atau bidang pertanian. Ini adalah tanda awal kebangkitan Indonesia pada tahun 2025 atau di zaman Kalasuba. Dan siapapun orang-orang atau golongan yang selama ini selalu sengaja menghambat majunya bidang pertanian yang menyusahkan para petani, mereka akan benar-benar dilawan oleh pemerintah dan juga rakyat yang semakin hari ingin mewujudkan tercapainya kemakmuran negara. Yang keenam, peristiwa bangkitnya kemandirian Indonesia dalam bidang industri sumber daya energi. Ini yang sudah dibangun pada era Presiden Jokowi, tetapi memang belum begitu terlihat dampaknya. Dan rakyat akan merasakan dampak keuntungan yang nyata setelah nanti di 2025 di era kepemimpinan Presiden Prabowo, dan itu akan membawa dampak lompatan ekonomi yang besar bagi bangsa dan negara. Lalu yang ketujuhnya, peristiwa bangkitnya kemandirian Indonesia dalam bidang industri teknologi. Jadi, karena selama ini Indonesia itu sudah bekerja sama dan belajar banyak dari negara Cina dalam bidang teknologi, dan Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya energinya sendiri, dan Presiden Prabowo itu adalah pemimpin yang sudah menyatakan menginginkan kemandirian di bidang teknologi, maka 2025 nanti adalah awal kebangkitan Indonesia di bidang teknologi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.